Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita membahas tentang perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Karena kita membahas tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kita perlu mengingat lagi apa itu non-elektrolit dan apa itu elektrolit. Non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat terionisasi dalam pelarutnya, sehingga larutannya disebut larutan non-elektrolit, dan ini tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan elektrolit adalah zat yang dapat terionisasi dalam pelarutnya, sehingga larutannya dapat menghantarkan listrik. Larutannya ini disebut larutan elektrolit. Elektrolit ada dua macam, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat di dalam pelarutnya akan terionisasi sempurna. Maksudnya terionisasi sempurna itu adalah semua zat yang kita larutkan akan terion seluruhnya. Sedangkan elektrolit lemah di dalam pelarutnya akan terionisasi sebagian. Jadi tidak semua zat yang kita larutkan itu terionisasi. Sebagai gambaran adalah seperti ini. Ini ada NaCl yang dilarutkan, ini adalah CH3COOH yang dilarutkan, dan ini C12H22O11 yang dilarutkan. Ini adalah sukrosa yang dilarutkan. Kita tahu NaCl adalah elektrolit kuat, CH3COOH adalah elektrolit lemah, dan C12H22O11 adalah non-elektrolit. Di sini kita lihat kalau NaCl dilarutkan di dalam air, ya, ini tidak tampak NaCl. Maksudnya Na-nya sudah yang tampak adalah Na+ dan Cl-. NaCl-nya sudah tidak tampak lagi karena NaCl sudah semuanya terion. Semuanya terion. Di sini lampu yang dihasilkan adalah nyala terang. Sedangkan di sini CH3COOH masih ada. Ini adalah CH3COOH-nya. Sedangkan yang ini CH3COO main dan ini H+-nya atau H3O+-nya. Dari di sini kita lihat bahwa tidak semua CH3COOH itu akan terurai menjadi CH3COO main dan H3O+. Sebagian masih tetap menjadi CH3COOH. Kalau yang di larutan yang ini C12H12O11 tidak ada yang terurai. Dia tetap menjadi C12H22O11. Dari ketiga ini bisa kita bandingkan apabila kita melarutkan dalam jumlah yang sama antara NaCl, CH3COOH dan C12H22O11 akan didapatkan karena NaCl itu terurai semuanya, sehingga akan didapatkan partikel yang lebih banyak karena ada ion yang lebih banyak. Sedangkan CH3COOH karena yang terurai atau yang terion sebagian, terdisosiasi sebagian, sehingga didapatkan partikel tidak sebanyak dari NaCl. Tapi didapatkan partikel yang lebih banyak daripada C12H22O11. Dengan demikian, lampu yang dihasilkan di sini adalah nyala terang karena ionnya banyak. Sedangkan yang di sini lampunya nyalanya redup karena ionnya tidak sebanyak NaCl dan di sini tidak menyala. Karena jumlah zat terlarut di dalam larutan elektrolit bertambah banyak, sedangkan zat terlarut di dalam larutan non-elektrolit tetap, maka sifat kualitatif larutan elektrolit lebih besar daripada larutan non-elektrolit. Sehingga untuk menghitung perbedaan tersebut, dikenal ada faktor I yang dikemukakan oleh ilmuwan Jerman, yaitu Jakob van Hoff, sehingga disebut sebagai faktor van Hoff. I sama dengan 1 plus N-1 alfa.
alfa itu adalah derajat ionisasinya, N itu jumlah ion. Jadi larutan elektrolit kalau dilarutkan di dalam air dia akan terion. Berapa jumlah ion yang dihasilkan itu adalah N. Bagaimana menghitung besaran sifat koligatif larutan elektrolit? Pada dasarnya hampir sama dengan larutan non-elektrolit. Hanya saja kita kalikan dengan faktor Van Hoff yang tadi. Contohnya di sini tekanan uap ya, penurunan tekanan uap di sini. Penurunan tekanan uap sama dengan fraksi mol terlarut kali tekanan uap murninya. Tekanan uap pelarut murni dikalikan faktor Van Hoff-nya. Terus kenaikan titik didih itu sama dengan tetapan kenaikan titik didih Kp kali molalitas kali faktor Van Hoff. Penurunan titik beku di sini sama dengan tetapan penurunan titik bekunya kali molalitas kali faktor Van Hoff. Untuk tekanan osmotik yaitu molaritasnya kali R ini adalah tetapan gas dikalikan T. T itu suhu mutlak atau Kelvin dikalikan faktor Van Hoff-nya. Ini ada suatu contoh soal. Tentukan titik didih dan titik beku larutan 32 gram belerang S8 dalam 400 gram asam asetat. Berarti di sini pelarutnya bukan air tapi asam asetat. Dan kita ingat belerang di sini bukan larutan elektrolit tapi non elektrolit. Asam asetat mendidih pada 118,3 derajat Celcius dan membeku pada 16,6 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Di sini Kb dari asam asetat 3,1 dan Kf dari asam asetat 3,6. AR-nya 32. Yang pertama kita menentukan molalitasnya. Molalitasnya adalah massa dari zat larut, yaitu massa dari belerangnya dibagi ampere belerang dikalikan 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya adalah 400 gram asam asetat, sehingga didapatkan 0,3125 molal. Cara untuk menentukan titik didih larutan karena ini larutannya adalah non-elektrolit, maka delta TB sama dengan Kb kali M. Sehingga didapatkan kenaikan titik didihnya 0,967 derajat Celcius. Berapa titik didih larutan? Titik didih larutannya akan meningkat bertambah sekian. Maksudnya asam asetat murni mendidih pada suhu 118,3 derajat Celcius dan ada kenaikan 0,967 sehingga titik didih larutan adalah 118,3. Ini yang merupakan titik didih asam asetat murni, maksudnya titik didih asam asetat sebelum ditambah dengan belerang tadi, ditambah kenaikan titik didihnya sekian, sehingga titik didih larutan belerang di dalam asam asetat tersebut adalah sebesar 119,267 derajat Celcius. Cara menentukan titik beku larutan, delta TF sama dengan Kf kali M, kita ketemu 1,12 derajat Celcius, itu penurunan titik bekunya. Berapa titik beku larutan? Karena asam asetat membeku pada 16,6 derajat Celcius, dan ada penurunan sebesar 1,12 derajat Celcius, maka titik beku larutan, maksudnya titik beku larutan belerang di dalam asam asetat tersebut adalah 16,6 dikurangi 1,12 sama dengan 15,48 derajat Celcius. Soal berikutnya, hitung titik didih larutan berair di mana cukup NaCl ditambahkan untuk membuat
0,37 molar. Kb untuk air 5,12. NaCl adalah elektrolit kuat. Nanti kalau dihitung faktor Van Hoff-nya, untuk elektrolit kuat itu faktor Van Hoff I akan ketemu sama dengan N, maksudnya I-nya itu akan ketemu sama dengan jumlah ion yang dihasilkan. NaCl jumlah ion yang dihasilkan adalah 2, yaitu Na plus dan Cl min. Jadi delta Tp sama dengan I Kb kali M, berarti I-nya sama dengan 2, kali Kb-nya, kali M-nya, sehingga ketemu delta Tp sekian. Karena ini pelarutnya adalah air, dan air murni dalam kondisi yang normal mendidih pada 100 derajat Celcius, maka titik didih dari larutan NaCl tersebut adalah 100 ditambah kenaikannya, yaitu kenaikannya 0,38. Jadi sama dengan 100,38 derajat Celcius. Soal berikutnya, tekanan osmotik larutan 1,35 molar NaCl pada suhu 25 derajat Celcius. Kita tahu NaCl I sama dengan 2, ya, karena menjadi 2 ion. Dan NaCl adalah elektrolit kuat. Molaritasnya 1,35 R, itu tetapan gas, yaitu 0,0821. Suhunya kita pindahkan ke Kelvin, yaitu ditambah dengan 273, ketemu 29 derajat, 298 derajat Kelvin. P sama dengan MRT kali I. P atau tekanan osmotik, yaitu ketemu 6,1 atmosfer. Maka tekanan osmotik dari lautan NaCl tersebut adalah 66,1 atmosfer. Soal berikutnya, berikut adalah data titik beku beberapa larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita lihat di sini, gula konsentrasinya 0,1 M. Titik bekunya 0,186 derajat Celcius. Urea 0,2 M, titik bekunya 0,372 derajat Celcius. NaCl 0,1 M, titik bekunya sekian. Terus MgSO4 0,2, titik bekunya min 0,54. K2SO4 0,1 M, 0,758 derajat Celcius. Dari sini kita bandingkan, gula dan urea adalah non-elektrolit. Sedangkan ketiga ini, NaCl, MgSO4, dan K2SO4 adalah elektrolit kuat. Tapi bedanya, jumlah ion yang dihasilkan. NaCl dan MgSO4 sama-sama menghasilkan 2 ion. Dan ini ketiganya elektrolit kuat, ya. Sedangkan K2SO4 menghasilkan 3 ion, yaitu 2K+ dan 1 SO4 2-. Di sini kita lihat gulanya andai kata 0,1 M, titik bekunya 0,186. NaCl 0,1 M, titik bekunya 0,384 derajat Celcius. Jadi di sini sama-sama 1 M, tapi titik bekunya NaCl lebih rendah. Karena apa? NaCl adalah larutan elektrolit, gula adalah non-elektrolit. Kita bandingkan lagi dengan K2SO4, 0,1 M, sama-sama ya 0,1 M antara gula, NaCl, dan K2SO4. Tapi titik bekunya yang paling rendah adalah K2SO4. Mengapa? Karena K2SO4 itu adalah elektrolit kuat dan dia menghasilkan 3 ion. Jadi kalau dilarutkan di dalam air, ini akan menghasilkan partikel atau menghasilkan zat terlarut yang paling banyak di antara NaCl dan gula. Sehingga titik bekunya akan lebih rendah. Terus di sini kita bandingkan antara urea dan MgSO4. Sama-sama 0,2 M. Tapi titik bekunya lebih rendah MgSO4 karena MgSO4 adalah larutan elektrolit. Dia menghasilkan
partikel atau zat terlarut yang lebih banyak, sehingga titik bekunya akan lebih rendah. Penurunan titik bekunya akan lebih besar. Begitu. Dari keterangan ini tadi, kita coba lihat di sini. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada konsentrasi yang sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Yang nomor A betul ya ini. Yang B, larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama memiliki titik beku yang sama. Salah. Elektrolit berkonsentrasi yang sama seperti NaCl dan K2SO4 sama. Tapi titik bekunya tidak sama. Apa yang menyebabkan? Karena jumlah ionnya yang berbeda. Jumlah ionnya yang berbeda. Terus, titik beku larutan elektrolit lebih tinggi daripada non-elektrolit jelas salah, karena elektrolit akan menghasilkan zat partikel atau zat terlarutnya lebih banyak daripada non-elektrolit, sehingga nanti titik bekunya ya lebih rendah karena penurunan titik bekunya lebih banyak. Titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut dan jenis salah. Titik beku larutan atau semua sifat kualitatif larutan hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Ya, terus makin besar konsentrasi zat, makin tinggi titik beku larutan. Salah, karena makin besar konsentrasi zat, maka semakin rendah titik beku larutan. Demikian penjelasan atau kita belajar tentang perbedaan sifat kualitatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.